Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Pada video ini, kita akan belajar tentang aplikasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian lihat ilustrasi ini. Di sini ada sebuah kapal pesiar yang besar dan ada sebuah balon udara. Pertanyaannya kan benda ini tuh besar-besar ya, tapi kenapa mereka itu bisa terapung? Di sini kapal ini kan ukurannya gede, kenapa dia nggak bisa tenggelam atau bahkan balon udara yang besarnya segitu tuh dia bisa melayang-layang di udara? Kira-kira kenapa ya? Nah, sebelum menjawab tentang teori ini, kakak mau sedikit kasih dongeng dulu nih ke kalian. Jadi pada zaman dahulu kala ada seorang raja bernama Hairon II yang memesan mahkota kepada seorang pengrajin. Dia meminta mahkota tersebut terbuat dari emas seutuhnya, tapi ketika jadi mahkotanya, beliau ragu apakah mahkota ini benar-benar emas atau bukan. Karena ketika dipegang kok lebih enteng ya. Jadi untuk mengecek keaslian mahkota tersebut, Raja Hairon ini meminta bantuan ilmuwan bernama Archimedes untuk mengetes apakah mahkota ini terbuat dari emas murni atau ada campurannya. Akhirnya si Archimedes pun datang ke istana dan mempunyai ide untuk membandingkan massa jenis mahkota dengan emas asli. Massa jenis bisa dihitung dengan membagi massa benda dengan volumenya. Tapi kalau dilihat-lihat, bentuk dari mahkota ini tidak beraturan ya. Jadi dia bingung tuh gimana cara mengukur volumenya. Akhirnya karena dia bingung, dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, dia mandi untuk mendinginkan pikiran. Ketika dia masuk ke dalam bak air, ternyata ada beberapa air yang tumpah. Kemudian dia terpikirkan suatu teori dan dia mengulanginya beberapa kali sampai akhirnya mendapatkan suatu hipotesis. Menurut dia, ketika benda masuk ke dalam air, maka air mengalami pertambahan volume yang nilainya sama dengan volume benda yang masuk ke air. Akhirnya dia merasa senang dan teriak Eureka, yang artinya berhasil. Kemudian Archimedes langsung berlari ke istana menemui raja dan menceritakannya. Pada saat itu juga Archimedes langsung membuktikan teorinya. Ia langsung menyiapkan wadah berisi air beserta ukurannya dan mencelupkan mahkota ke wadah tersebut. Ternyata ketika air mengalami pertambahan volume, selisih volume tersebut adalah sama dengan volume dari mahkota. Kemudian dia juga melakukan hal yang sama dengan emas batangan yang murni. Dan ketika dihitung massa jenisnya, yaitu massa bagi volume, ternyata massa jenis mahkota tidak sama dengan massa jenis emas murni. Jadi ternyata mahkota ini tuh bukan terbuat dari emas murni, melainkan ada campuran-campuran dari logam lain. Akhirnya raja waktu itu marah dan menghukum pengrajin mahkota tersebut. Jadi seperti itu dongengnya. Nah, dari dongeng tadi, Archimedes menemukan beberapa teori yang disebut dengan hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi ketika benda dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi ketika kita masuk ke air, maka berat air yang dipindahkan oleh tubuh kita besarnya sama dengan gaya angkat yang kita rasakan. Jadi kalau kita masuk ke air tuh kayak lebih ringan karena kita mengalami gaya angkat yang arahnya ke atas. Gaya ini disebut dengan gaya Archimedes. Kira-kira bagaimana ya rumus atau persamaan dari gaya Archimedes? Ketika berada di udara, misalnya di sini ada sebuah batu yang beratnya 20 Newton. Ketika dicelupkan air, ternyata beratnya tuh berkurang menjadi 15 Newton. Jadi ketika batu masuk di air, ia mengalami gaya angkat atau gaya Archimedes yang arahnya ke atas, yaitu sebesar 5 Newton. Sehingga gaya angkat bisa dituliskan persamaannya menjadi FA sama dengan WU min WA. Gaya Archimedes atau gaya angkat sama dengan selisih antara berat benda di udara dengan berat benda ketika dicelupkan di air. Karena dari hasil penelitian Archimedes tadi, kita bisa mengetahui volume benda yang dimasukkan ke dalam air sama dengan volume yang dipindahkan. Jadi di sini volume batu sama dengan volume air yang tumpah ya. Maka kita bisa mencari persamaan gaya Archimedes dengan besaran volume. Rumusnya dituliskan FA sama dengan Rho dikali G dikali VBT. Di mana Rho adalah massa jenis cairan,
G adalah gravitasi, dan VBT adalah volume benda tercelup. Jadi rumusnya dari Archimedes ada dua ya untuk gayanya, yaitu yang pertama FA sama dengan WU min WA, yang kedua adalah Rho kali G kali VBT. Jadi penggunaan rumusnya tergantung dari soal mana yang perlu digunakan. Ketika benda dimasukkan ke dalam air, maka dia akan mengalami tiga kemungkinan. Yang pertama adalah terapung, yang kedua melayang, dan yang ketiga adalah tenggelam. Ketiga fenomena ini ternyata bergantung dari gaya angkat yang mereka alami. Ketika terapung, gaya angkat yang dirasakan lebih besar dari berat benda tersebut, dan massa jenis benda kurang dari massa jenis cairan. Ketika melayang, gaya angkatnya sama dengan gaya berat benda, dan massa jenis benda sama dengan massa jenis cairan. Sedangkan tenggelam, gaya angkatnya lebih kecil dari berat dan massa jenisnya lebih besar dari massa jenis cairan. Jadi kalian ingatnya ya, adik-adik ya. Jadi kesimpulan dari teori tadi, kapal yang besar ini bisa terapung karena gaya angkat yang dialami kapal lebih besar daripada berat kapal, dan massa jenis dari total kapal kurang dari massa jenis laut. Kok bisa? Karena desain kapal yang mempunyai lambung biasanya diisi dengan udara sehingga membuat massa jenis kapal menjadi kecil. Sama juga halnya dengan balon udara, di mana balon udara ini berisi suatu gas yang massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis udara sehingga bisa naik ke atas, dan gaya angkat yang dialami lebih besar dari berat balon udara tersebut. Kapal selam juga mempunyai prinsip yang sama dengan cara kerja kapal atau balon udara. Namun kapal selam ini bisa tenggelam maupun bisa terapung ya. Desain dari kapal selam itu seperti ini, kalau dia dipotong melintang kayak timun dipotong gitu. Di badan kapal selam ada sebuah tank yang bisa diisi air dan bisa dikosongkan. Jadi ketika dia ingin tenggelam, maka tank tersebut diisi penuh dengan air sehingga massa jenisnya lebih besar dari massa jenis air. Ketika dia ingin naik ke permukaan, maka air di dalam tank dikosongkan sehingga tank berisi udara. Udara menyebabkan total massa kapal selam lebih kecil dari massa jenis air, sehingga dia bisa terapung dan naik ke permukaan. Setelah mengetahui prinsip kerja dari persamaan Archimedes, kita langsung mengerjakan contoh latihan soal. Di sini ada sebuah benda, ketika ditimbang di udara beratnya adalah 30 Newton. Jika benda tersebut di air hanya 25 Newton, yang pertama hitunglah gaya Archimedes yang dirasakan, yang kedua adalah menghitung volume benda yang tercelup. Oke, berarti untuk mengerjakannya kita tulis yang diketahui dulu. Di sini berat ketika dia di udara sama dengan 30 Newton disimbolkan dengan WU, yaitu 30 Newton. Ketika di air beratnya menjadi 25 Newton, berarti di sini adalah WA, nilainya 25 Newton. Untuk yang ditanya di sini ada dua, yang pertama adalah FA, gaya Archimedes, yang kedua adalah volume benda yang tercelup. Nah, diingat tadi persamaan dari gaya Archimedes ada dua ya. Yang pertama FA sama dengan WU min WA. Yang kedua adalah FA sama dengan Rho dikali G dikali dengan VBT. Nah, untuk menjawab soal yang A, kita bisa gunakan rumus yang pertama karena sudah diketahui WU dan WA. Jadi untuk A, FA sama dengan WU dikurangi WA. WU-nya adalah 30, WA-nya adalah 25. Jadi kalau dikurangi hasilnya adalah 5 Newton. Oke, jadi yang A sudah ketemu nilai gaya Archimedes yang dirasakan batu sebesar 5 Newton. Kemudian yang B, kalau mencari volume benda tercelup, kita bisa gunakan persamaan yang kedua karena persamaan yang kedua di sini ada VBT. Jadi kalau kita tuliskan FA sama dengan Rho dikali G dikali VBT, maka untuk mencari VBT ini sama dengan FA dibagi dengan Rho dikali G. Jadi kalau dituliskan segitiganya bentuknya itu seperti ini. FA sama dengan Rho kali G kali VBT. Jadi untuk mencari VBT, FA per Rho dikali G. Kemudian kita masukkan FA-nya, kita ketemunya adalah 5 Newton. Nah, Rho di sini adalah massa jenis cairan. Ketika di sini cairannya berupa air, kalian ingat-ingat massa jenis air murni selalu 1000 kg per meter kubik.
Jadi langsung kita masukkan 1000, dan untuk gravitasi kita pakai gravitasi bumi yang biasanya dipakai, yaitu 10 meter per second kuadrat. Kita masukkan di sini 10, jadi hasilnya 5 per 10.000. Hasilnya ketemunya adalah 0,0005 meter pangkat 3. Jadi ini adalah volume dari batu tersebut yang dicelupkan ke air. Nah, oke, paham ya sampai sini ya? Jadi yang perlu kalian ingat adalah dua persamaan ini, FA sama dengan WU min WA atau Rho kali G kali VBT. Untuk penggunaan rumusnya sesuaikan dengan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan di soal. Dari video ini kita jadi bisa tahu nih penerapan dari teori Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk adik-adik yang sudah paham bisa lanjut mengerjakan soal latihan, atau bagi adik-adik yang belum paham bisa play video ini lagi agar kalian lebih tahu dan lebih memahaminya. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih, bye-bye.